Kenapa kok bukan passion? Karena ini saya orangnya suka jalan-jalan, suka nongkrong, suka jalan-jalan gitu. Jadi ketika kita harus di lapangan nih di Maluku dan lain-lain, nah itu tuh kita nggak bisa. terjebak di Bener, area itu aja, betul, bosen gitu ya. betul. Dan saya juga udah kecanduan sosmed sih kayaknya. Jadi, nah kebetulan 2022 ini di hire sama Mas Adon gitu buat support karena beliau menjelaskan ya terkait rencana besarnya Madava Group ini gitu. Jadi saya di call Mas Adon gitu untuk dikasih tahu rencana besar Madava. Awalnya saya ngira bakal di GSP gitu karena surveyor. Ternyata waktu itu saya cukup kaget karena di hire-nya sebagai marketing dulu. Nah ini pekerjaan teman-teman digital marketing nih kayak di sempat marketing dulu ya. iya, sempat saya raba dulu waktu itu gitu. Oke, berarti kan itu perlu komunikasi gitu ya karena berkaitan dengan awareness dan lain sebagainya. Nah, Mas Samur tuh dalam komunikasi itu gimana sih belajarnya? Bisa di-share nggak itu? Iya, ya, karena suka nongkrong lagi-lagi ya. Suka nongkrong nih, jadi banyak ngobrol sama orang. Jadi tahu nih. Jadi biasanya kalau aku sih bedainnya per generasi cara ngomongnya. Oke. Jadi kalau sama Gen Z gimana? Sama Gen Z nih kita harus waktu itu sih selama 3 bulan kayak gitu terus gitu. Jadi tapi kan 3 bulan nggak mungkin kayak cuma jualan gini-gini. Jadi harus membentuk selama 3 bulan itu membentuk sistem. Bentuk sistem itu nggak tadi. Mungkin cuma jualan. Ya gitu. Jadi yang terpenting adalah sistemnya. Nah, setelah 3 bulan itu di deliver ke adikku sama temanku ini tadi gitu. Jadi biar handle. Jadi aku kesana itu setelah 3 bulan tuh kesana cuman seminggu. Kalau weekend pasti ya. Pas weekdays itu paling cuma sekali 2 kali itu aja cukup. Bahwa HR ini sebagai business partner. Jadi perusahaan yang udah gede aja mungkin itu masih membutuhkan business partner. Nah apalagi kita. Jadi kita nggak perlu kayak wah aku semuanya sendiri, enggak. Kita harus open juga ke orang kayak kita harus mulai percaya sama benar. orang lain. Nah itu kuncinya percaya. Halo Sobat Madava dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di segmen HR First, dimana podcast ini itu kita akan membahas terkait dengan seluk-beluk dunia human resource kayak gitu ya. Nah di podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan human resource as a business partner yang waktu itu sama Direktur Madava. Dan kali ini mungkin topiknya agak refreshing sedikit ya, lebih kayak fresh gitu terkait dengan hobi dan aktualisasi diri yang pastinya kita sambungkan nih dengan pekerjaan salah satu karyawan kita di Madava kayak gitu. Nah kebetulan ini sudah ada bintang tamu spesial gitu yang sangat sibuk nggak ya? Yang setiap hari selalu keluar kantor gitu. Iya. What's up bro? Halo Anggun. Halo Mas teman-teman. Samar. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, kebetulan tadi habis dari dinas ya untuk kegiatan sales juga seperti itu dan dihubungi kemarin soalnya untuk kegiatan HR First ini gitu. Mantap. Oke, siap. Berarti menyempatkan di sela-sela kesibukan kayak gitu ya Mas Samar? Iya. Oke, FYI teman-teman, Mas Samar ini adalah sales engineer di Madava. Mungkin sangat perannya itu posisinya sangat spesifik atau mungkin teman-teman baru mendengar nih sales engineer. Nah sebenarnya apa sih Mas Samar sales engineer itu? Kerjaanmu ngapain gitu? Oke, sebenarnya kalau ditanya sales engineer ngapain, sebenarnya hampir mirip sebenarnya sama BD ya, business development gitu seperti itu. Jadi kalau kami ini sales engineer itu lebih mencari proyek ya seperti itu. Jadi ada 2 tipikal proyek kalau di Madava Group sendiri antara Geobim dan juga Geosurvey ya seperti itu. Jadi ada yang by lelang, mungkin nanti juga ada sesi dengan admin lelang dan yang lainnya. Iya pasti ada. Jadi ada yang dari lelang, ada yang kita creating gitu. Jadi kita memberikan pengetahuan atau sharing knowledge kepada entah itu swasta, government atau BUMN seperti itu ya. Jadi kita sharing knowledge di sana, siapa tahu mereka ada kebutuhan yang memang relevan dengan produk dari Madava Group sendiri seperti itu. Oke, berarti kayak sales itu lebih ke menjangkau kliennya gitu ya? Iya betul. Jadi kadang tuh banyak yang
sebetulnya butuh ya terkait pemetaan, pemodelan 3 dimensi seperti itu. Tapi mereka ini belum tahu, Anggun. Iya, makanya harus awareness kayak gitu ya. Betul, kita harus awareness. Jadi emang ya itu tugas kami ya sebagai sales engineer, kita door to door atau by email atau apapun itu, nanti ada kesempatan untuk diskusi atau presentasi. Setelah itu kita baru bahas terkait kebutuhan mereka, apakah bisa kita support atau tidak, seperti itu. Oh, keren. Berarti ini berhubungan sama apa ya, bersosialisasi, koneksi. Iya, betul. Cara kita ngomong juga ya, karena mungkin membujuk klien supaya mau untuk menggunakan jasa kita kayak gitu. gitu. Betul. Sebenarnya itu yang susah sih. Oh, oke. Apa ini kesusahan, kendalanya biasanya gimana? Kendalanya biasanya karena ini hal baru ya, mungkin ada beberapa bagi mereka ini hal yang baru gitu. Jadi kita harus maintenance yang benar-benar kita kasih treatment lah, kita kasih updating teknologi sampai benar-benar mereka ini ngerasa butuh gitu. Jadi kita nggak bisa sebenarnya memaksa ya. Berarti terus-terusan menghubungi mereka untuk kayak misalnya update teknologi kita, betul, bisnis kita kayak gitu. Betul. Nah itu agak tricky juga, kita nggak boleh yang sampai spam atau mengganggu ya, annoying ke kegiatan mereka gitu. Berarti nggak boleh berlebihan, betul, tapi juga harus tetap maintain klien itu atau calon klien itu. Betul. Oke, nah aku sebenarnya pernah dengar, kan kita juga pernah cerita gitu kan, Mas Amor tuh awalnya masuk sini itu bukan sebagai sales engineer. Iya, betul. Ya kan? Kerja di lapangan awalnya yang mungkin sangat teknis banget. Iya. Terus tiba-tiba juga ya, pasti ada prosesnya di situ. Tiba-tiba Mas Amor jadi sales engineer. Nah, itu gimana ceritanya? Oke, mungkin aku kalau ceritain keseluruhan nih panjang nih. Ya, singkat aja nih. Maksudnya poin-poinnya ya. Kenapa gitu tiba-tiba jadi sales? Jadi 2020 itu saya lulus ya pas COVID nih. Pas bener-bener COVID itu lulus, dan akhirnya di Kalimantan, dan ada banyak sih, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Itu proyeknya dulu ya, yang diikuti. Jadi saya ikut freelance juga di Geosurvey ya. Jadi dulu sebagai surveyor gitu. Jadi ikut pemetaan foto udara dan lain-lain. Nah akhirnya karena mungkin ya kalau dari pribadi nih kayak bukan passion lama-lama gitu. Kayak merasa kayak gitu ya? Iya, ngerasa kayak bukan passion. Kenapa kok bukan passion? Karena ini saya orangnya suka jalan-jalan, suka nongkrong, suka jalan-jalan gitu. Jadi ketika kita harus di lapangan nih di Maluku dan lain-lain, nah itu tuh nggak bisa. Terjebak di area itu aja, bosan gitu ya. Betul. Dan saya juga udah kecanduan sosmed sih kayaknya. Jadi sehari nggak buka Instagram atau di sana susah sinyal gitu. Ya betul. Kadang kita di daerah susah sinyal, jadi itu kayak kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah kebetulan 2022 ini di hire sama Mas Adon gitu buat support, karena beliau menjelaskan ya terkait rencana besarnya Madava Group ini gitu. Jadi saya di call Mas Adon gitu untuk dikasih tahu rencana besar Madava. Awalnya saya ngira bakal di GSP gitu karena surveyor. Ternyata waktu itu saya cukup kaget karena di-hire-nya sebagai marketing dulu. Nah ini pekerjaan teman-teman digital marketing nih kayak di marketing dulu ya. Iya, sempat saya raba dulu waktu itu gitu. Jadi Mas Adon bilang kenapa nggak langsung sales, kenapa harus marketing dulu? Karena supaya untuk menyiapkan senjatanya gitu. Ibaratnya kalau sales ini kita kayak kita udah siap perang. Nah ini kalau marketing nih kita siapin senjatanya dulu. Nah kayak kompro, website dan lain-lain. Persiapan dan lain sebagainya untuk mungkin supaya apa ya, masyarakat umum mengenal juga kita ya. Betul. Dan waktu itu kan belum ada basic ya. Cuman di situ bagusnya dari manajemen dan direksi Madava Group ya disekolahin, kayak ada workshop, ada pelatihan dan lain-lain. Nah kita waktu itu ada beberapa orang ya, ada tim ya, jadi kita diikutin itu gitu. Dan akhirnya masuk ke marketing. Dan 2023 karena mungkin dirasa marketingnya sudah cukup belum cukup bagus juga sih, masih cukup lah untuk kita nge-selling gitu. Akhirnya 2023 didisposisi di sales seperti itu. Oke, tapi ini aku jadi penasaran, tapi Mas Adonnya nggak di sini, maksudnya kenapa gitu loh? Langsung memanggil Mas Amor yang awalnya jadi surveyor freelance ya, yang kerjanya di lapangan jadi marketing kayak gitu. Jadi bahkan sekarang jadi sales, dan mungkin nyaman nggak, tambah kayak sesuai passion gitu nggak Mas?
Awalnya sih cukup struggle ya kalau dari marketing ya, karena emang kita belajar hal yang baru ya, karena luas banget kan. Betul. Jadi aku mempelajari SEO juga, mempelajari tentang konten dan lain-lain gitu. Sudah Jadi sedalam itu. iya, Training-nya. mungkin nggak seprofesional teman-teman yang sekarang ya. Kalau teman-teman Ya. sekarang ini kan ya big applause lah buat Ya, mereka big itu applause. kayak semua konten-kontennya udah terstruktur dan lain-lain kayak gitu. Kalau dulu emang timnya baru dikit dan knowledge-nya juga belum sebanyak itu gitu. Jadi pengalamannya sih struggle gitu. Dan sebenarnya kalau alasannya Mas Adon sendiri sih, aku sih kurang tahu ya apa alasannya. Iya. entah dilihat berbakat di bidang marketing atau dilihat kayaknya nggak berbakat jadi surveyor. Oh iya bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan dua sebenarnya. kemungkinan itu ya. Gitu. Dan akhirnya kalau jadi sales sih lebih nyaman karena mungkin sesuai passion juga ya. Aku juga suka ketemu orang-orang ya, suka ngobrol, suka dengerin problem mereka dan lain-lain, suka mendengarkan sudut pandang baru kayak gitu. Jadi kalau jadi sales nih kayak pas banget nih gitu. Jadi ketemu orang-orang gitu, menyelesaikan permasalahannya mereka gitu di bidang pemetaan khususnya. Berarti itu sesuai dengan apa ya yang jadi hobinya Mas Amr ya, nongkrong kayak gitu, Iya, bersosialisasi bener. Oke. Berarti itu memang awalnya seperti itu. Jadi surveyor, kemudian kayak jadi marketing, kemudian sales. Nah itu tuh kemampuan apa ya, skillnya itu apa yang dibutuhkan di situ untuk menjadi sales deh sekarang ya, sales. Termasuk bersosialisasi. Kalau yang lainnya apa Mas Amr? Oke, jadi sebenarnya ada satu, ini aku sebutin satu skill yang paling penting aja ya. Mungkin ini nggak cuma buat sales sama marketing aja, cuman buat semuanya. Meskipun teman-teman di lapangan gitu sebenarnya juga harus punya skill ini. Boleh nebak nggak? Apa ini? Boleh komunikasi. Iya benar, komunikasi. Jadi dapat kopi. boleh. Jadi ada skill yang memang wajib ya, komunikasi gitu. Jadi ibaratnya mau sepintar apapun kita gitu, secanggih apapun kita, skillful apapun kita, kalau kita nggak bisa komunikasiin apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu nothing gitu. Jadi ketika kita pintar tapi kita nggak bisa explain itu ke orang lain, nggak bisa membuat orang lain ini merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan lain-lain, itu percuma. Jadi baiknya meskipun teman-teman di lapangan yang nanti mungkin ketemu orang lain dan lain-lain itu bisa menjelaskan gitu. Jadi komunikasinya dengan yang ada di sana itu juga bagus gitu. Nah itu yang penting banget gitu. Jadi kalau sales ini apalagi ya gitu. Jadi skill komunikasi ini juga harus bagus gitu. Jadi kadang kan kita kalau membangun awareness tuh permasalahannya orang-orang itu kadang nggak tahu ya apa itu produk kita. Yang itu apalagi mungkin susah gitu ya, teknis banget kayak gitu. Nah itu emang harusnya kita bisa menjelaskan ke mereka dengan bahasa yang mudah diterima. Nah gitu. Jadi itu skill komunikasinya sebenarnya di situ. Nggak cuman kayak kita paham runtutannya ABCDE. Nah ketika ABCDE ini kita jelaskan ke mereka itu belum tentu mereka ini paham gitu. Jadi gimana kita mengolah informasi itu, mengolah knowledge kita menjadi informasi yang bisa disampaikan ke orang-orang, ke khalayak gitu. Keren banget. Nah oke, berarti kan itu perlu komunikasi gitu ya, karena berkaitan dengan awareness dan lain sebagainya. Nah, Mas Amr tuh dalam komunikasi itu gimana sih belajarnya? Bisa di-share nggak itu? Iya, kalau belajarnya sebetulnya banyak ya platformnya ya. Jadi kalau misalkan di YouTube ada TED Talks namanya, pernah tahu mungkin, itu kayak suatu channel gitu, dia bahas gimana komunikasi yang efektif dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa dari YouTube gitu. Berarti ada teorinya juga ya? Dan iya, sebenarnya ada teorinya. Karena jam terbang mungkin juga ya? Iya, betul. Oke. Jadi teori-teori itu kan nggak mungkin semuanya diterapkan. Jadi kita pilah aja gitu sebenarnya yang relevan tuh yang mana gitu. Di YouTube ada, terus juga karena suka nongkrong lagi-lagi ya. Suka nongkrong nih, jadi banyak ngobrol sama orang. Jadi tahu nih. Jadi biasanya kalau aku sih bedainnya per generasi cara ngomongnya, Oke. Jadi kalau sama Gen Z gimana? Sama Gen Z ini kita harus kalau misalkan ngobrol ya, ini ya kita harus ini puji-puji dulu. Jadi kita harus kasih, kita harus validasi. kita harus apresiasi dulu kayak pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, misalkan apresiasi pekerjaan-pekerjaan mereka, terus nanti baru ke masalahnya. Misalkan ada masalah ya dengan teman-teman Gen Z seperti itu. Jadi kalau Gen Z ini lebih ke, karena orangnya lebih ke kreatif dan langsung
menyampaikan ya apa yang dimaksud gitu. Jadi kita nggak bisa langsung kayak menyalahkan sudut pandang si Gen Z ini gitu. Nah, kalau milenial dan ke atas itu tuh lebih hati-hati biasanya, lebih kayak kalau ngomong ini gimana ya, kalau ini gimana ya. Jadi lebih obrolannya mungkin nggak segamblang ketika sama Gen Z ya gitu. Jadi lebih berhati-hati, lebih terstruktur, lebih pelan-pelan, dan progresnya juga biasanya pelan lama gitu. Kalau sama milenial dan ke atas. Kalau sama Gen Z biasanya cepet langsung to the point kayak gitu ya. Gitu. Oke, bedanya di situ. Menarik sekali. Nah, ini skill yang di pekerjaan Mas Amor, komunikasi gitu ya, terpenting. Kalau di kehidupan sehari-hari ini Mas Amor, itu sepenting apa sih untuk mungkin bersosialisasi, atau tadi Mas Amor juga sebenarnya mention ya kalau suka nongkrong dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini tuh bisa diterapkan di situ, dan manfaatnya untuk Mas Amor tuh apa sih? Oh, kalau untuk kehidupan pribadi ya, betul, sehari-hari ya. Nah, komunikasi ini kalau dari aku sih buat nge-branding ya, buat nge-branding diri gitu ya. Jadi misalkan kita brandingnya apa nih? Kita kalau aku kan ke-brandingnya sebagai sales engineer di Madava ya, di Madava Group dulunya. Sekarang mungkin udah spesifik di Geobim gitu ya. Nah, jadi orang-orang di sekitar tuh sebenarnya tahu apa yang aku kerjakan gitu. Dan itu nggak sedikit juga mereka yang request untuk perkenalan di perusahaan-perusahaan mereka sebenarnya. Oh, ya, dari gitu. Hasil ngobrol-ngobrol atau apa ngobrol-ngobrol di luar gitu. Pekerjaan betul, atau pas nongkrong gitu. Iya, gitu. Oh, wow. Ya itu makanya penting itu ya. Iya, jadi bersosialisasi itu. Karena kadang kita tuh sebenarnya relevan dengan orang-orang sekitar, cuman kita nggak tahu nih harus komunikasinya gimana, nah gitu. Jadi aku biasanya kalau ditanya jelasnya kerjanya apa gitu dan lain-lain, biasanya kalau kenalan ya sama orang baru gitu, ya kerjanya modeling 3 dimensi gitu untuk bangunan, untuk ini dari data-data dasar itu kan. Nanti kan oh berarti kalau ini bisa, jadi kadang ada hal yang nyambung relevan itu bisa masuk ke situ. Itu kalau untuk pribadi yang menjurus ke perusahaan ya. Cuman kalau pribadi yang ini ya komunikasi biasanya negosiasi biasanya. Saya suka banget negosiasi kalau beli barang. Kalau beli barang nggak berani nih. Suka nego ya. Pasar itu nggak berani. Ya, itu yang skill yang dimiliki ya untuk negosiasi. Negosiasi nggak harus kayak jual beli mungkin ya. Cuman kayak misalnya negosiasi sama teman terkait barter value atau benefit itu juga bisa sih gitu. Oh, oke. Nah, sebenarnya kita juga tahu ya Mas Amor kayak suka nongkrong dan lain sebagainya. Dan BTW Mas Amor ini adalah salah satu owner gitu ya, dari beberapa owner coffee shop gitu teman-teman. Nah, ini tuh ada hubungannya nggak sih sama hobinya Mas Amor yang kayak suka nongkrong, terus akhirnya memang ditarik jadi sales yang itu malah lebih nyaman gitu ya buat Mas Amor, dan kemudian malah membangun bisnis F&B coffee shop kayak gitu. Nah, itu ada hubungannya nggak, dan gimana ceritanya pertama kali membangun bisnis itu? Kenapa kayak gitu? Oke. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Kalau ditanya awal mulanya ya mungkin ya itu tuh sebenarnya emang dari awal pengen punya bisnis sendiri gitu. Jadi mungkin ini agak berbeda ya dengan teman-teman yang mungkin satu jurusan dengan saya ya. Dengan aku geodesi. Teman-teman geodesi ini biasanya referensinya tambang dan sebagainya. Karena emang ya kita emang bukan harus sih sebenarnya, relevannya di sana kebanyakan tambang, konsultan, kayak pekerjaan yang di lapangan mostly gitu. Nah, cuman karena aku nggak passion nih, ternyata gitu setelah kuliah kayaknya nggak passion, kayaknya lebih suka nongkrong, akhirnya memutuskan buat suatu saat bikin ini sendiri lah, bikin usaha sendiri, cuman emang nggak di bidang pemetaan gitu. Emang udah ada impian itu ya? Iya, betul. Nah, terus akhirnya kebetulan, cuman itu masih angan-angan ya di awal gitu. Cuman setelah itu 2022 karena join marketing, terus join sales gitu. Akhirnya ketika join marketing ini tahu nih aku gimana caranya si perusahaan ini untuk nge-branding. Melakukan branding gitu kan. Jadi Jadi aku pelajari nih gitu. Oh, branding perusahaan tuh kayak gini ya. Untuk bikin suatu citra atau sosmed itu seperti ini ya. Baru yang dibangun tuh seperti ini. Jadi tahu nih, gimana caranya untuk membangun awareness, membangun branding dari suatu perusahaan. Nah, itu ilmu yang sangat
tinggi sekali, ilmu yang daging lah istilahnya kayak gitu buat saya ya, Yeah. buat aku gitu. Terus disposisi ke sales kebetulan. Disposisi ke sales ini semakin tahu gimana cara perusahaan menjual. Oh. Nah, tadi kan udah nge-branding nih. Iya, Ini sekarang betul. menjual. Nah, Oh, dari situ align sama iya bener, dari situ kayak oh sayang nih kalau nggak aku manfaatin gitu kan ilmu-ilmu yang dari Mas Afradon dan yang lain ya, Mas Saidul dan Mas Kajat ya, seperti itu. Jadi karena udah dapat ilmu-ilmu itu, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha gitu. Cuman itu juga atas beberapa pertimbangan dan juga diskusi juga sebenarnya dengan direksi gitu kayak iya ya, ada jadi diskusi kayak juga ya. konsul bukan ya konsul sih, tanya-tanya gitu. Minta pendapat. Minta pendapat, kan? betul. Karena kan mereka udah menarik. pengalaman kan, gitu. Kita manfaatin aja. Misalkan aku kerja di tambang nih, aku kan kesempatan untuk ketemu direkturnya berapa persen sih? Iya, di sini. Iya, kayak mumpung nih. Hari ini bisa ketemu. Iya, setiap hari bisa ketemu gitu. Jadi banyakin nanya gitu. Nah, terus akhirnya ya udah memberanikan diri. Cuman emang pada saat itu memilih untuk sebenarnya tertariknya dua, untuk F&B sama fashion gitu. Oh, fashion. Ya, cuman kayak kalau fashion aku harus belajar banyak lagi gitu. Nah, F&B ini kebetulan aku udah ada partner yang udah ada experience gitu kan, gitu. Siapa itu? Ada temanku yang sekarang kerja bareng sama aku. Itu gitu. owner juga kah? Atau sebenarnya beda? Iya, sebenarnya kalau owner dari aku, mungkin Dari dia Mas lebih Amar? ke manajemen, teman-teman yang membantu untuk manajerial gitu di sana. Oke. Gitu. Jadi awalnya ya itu bikin bisnis yang low risk dulu. Oh, namanya. Oh, pertama itu. Low risk itu kayak resikonya dikit gitu loh. Oh, ya Allah. bukan namanya. Kayak biar resiko kecil gitu. Jadi street coffee awalnya. Kapulus ya. Kalau pernah dengar. Kita semua tahu di sini. Kapulus ya, teman-teman. Ya, Kapulus Street Coffee di Kota Baru. Jadi kita coba dulu. Setelah itu kita tahu nih gimana ngolah finance-nya, gimana ngolah operasionalnya. Itu juga otodidak sebetulnya. Jadi kita cari formula yang paling efektif dan efisien gitu. Gitu. Jadi emang dari situ ya knowledge-nya dari marketing, dari sales, terus juga dari direksi akhirnya memberanikan diri ya untuk membuka yang kecil-kecil dulu gitu. Oke, aku menariknya dari Mas Amor. Mas Amor tuh belajar hal-hal semuanya gitu loh. Kayak semuanya tuh bisa jadi peluang. Karena awalnya tadi surveyor, ternyata emang nggak passion di situ. Kemudian ditarik jadi marketing. Di perusahaan juga sudah memfasilitasi developmentnya, trainingnya, dan itu juga malah jadi ilmu juga ya buat Mas Amor. Terus jadi sales engineer juga kayak jadi tahu nih bisnis tuh kayak gimana sih jalannya. Terus malah terus kayak Mas Amor bisa untuk membangun bisnis sendiri kayak gitu ya, yang awalnya low risk gitu. Iya, betul. Oke. Awal mulai itu Kapulus. Nah, Kapulus, betul. Awal-awal gimana? Ada misalnya ya pasti ya masalah, kendala atau gimana itu? Kalau kendala sih pasti ada ya. Cuman untungnya tadi ada temanku sama adikku yang aku perbantukan. Ya, kita juga tahu semua ada. Pokoknya at least namanya lah gitu. Ya, karena emang dia udah semester akhir, jadi daripada nggak ada kegiatan yang bermanfaat, jadi ikut bantu ngelola ini, dan dia ada experience juga nantinya kan, dapat experience kan maksudnya dari itu juga. Jadi masalah-masalah ini bisa terbantu ya di handle. Awalnya emang ya karena kita merintis ya, kita dari nol gitu, kita nggak punya relasi di bidang itu sebetulnya di Jogja kayak gitu. Jadi ya emang merintis gitu ya. Jadi awal. Bener gitu. Jadi banyaklah kita kesusahan cari bahan baku dan lain-lain kayak gitu. Jadi akhirnya, tapi setelah itu kan learning by doing ya, maksudnya kita belajar gitu banyak hal lah gitu, gimana cara operasionalnya yang berlangsung, terus maintenance-nya, terus saving money-nya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang dipelajari lama-kelamaan gitu. Jadi dulu istilahnya kita kan kantor jam 8 sampai jam 5 nih. Iya, betul. Nah, terus full day. Terus nanti itu jam 5 ya, jam 5-an itu udah OTW lagi ke Kapulus kalau aku ya. Kalau jam itu awal-awal. Iya, awal-awal jam 6 buka padat sampai jam 12 gitu. Sebenarnya sampai jam 2, cuman aku sampai jam 12 aja karena sampai jam 2 makin kesiangan saya berangkatnya, makin enggak berangkat nanti gitu. Jadi
Waktu itu sih selama 3 bulan kayak gitu terus gitu. Jadi tapi kan 3 bulan nggak mungkin kayak cuma jualan gini-gini. Jadi harus membentuk selama 3 bulan itu membentuk sistem. Bentuk sistem itu Nggak tadi. mungkin cuma jualan. Ya gitu. Jadi yang terpenting adalah sistemnya. Nah, setelah 3 bulan itu di deliver ke adikku sama temanku ini tadi gitu. Jadi biar handle. Jadi aku kesana itu setelah 3 bulan tuh kesana cuman seminggu. Kalau weekend pasti ya. Pas weekdays itu paling cuman sekali 2 kali itu aja cukup gitu. Dan itu enggak yang dari jam 6 sampai jam 12, paling cuman dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Jadi aku enggak yang sampai selesai atau sampai larut gitu loh gitunya. Karena udah terbentuk sistemnya. Oke, berarti Gitu. 3 bulan itu kayak Mas Amor membentuk sistem dan Ya. mungkin mengajari juga ya Betul. ke tadi adiknya Mas Amor dan temannya satunya supaya mereka juga paham sistemnya dan bisa ditinggal sendiri. Iya, Kayak betul. perusahaan ini kalau direkturnya kemana-mana kita udah bisa kerja sendiri. Iya betul. Oke, siap-siap. Nah itu Kapulus tuh udah berapa lama Mas Amor? Kalau Kapulus nih udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan, masih baru sih Oke, hitungannya. berarti udah anniversary yang pertama. Iya udah anniversary yang pertama. Oke. Itu tadi yang low risk ya. Kita juga tahu nih ada satu lagi. Nah itu kenapa awal mulanya maksudnya udah ada Kapulus ya pastinya juga mau berkembang gitu Iya, ya. Tapi betul. kenapa dengan nama yang berbeda? Kenapa nggak misalnya Kapulus aja Oke. atau ya gimana ceritanya Iya. dari awal deh, nggak apa-apa. Ini waktunya masih lama ya dari awal. Jangan ya. Oke. Oke, kalau kenapa nggak Kapulus lagi atau mungkin ya kenapa harus coffee shop lagi gitu? Mungkin aku tarik lagi lebih jauh. Kenapa? Iya, kenapa? Karena sebenarnya awalnya mau cobain bisnis di foodnya, kan udah beverage ya. Kita mau coba foodnya itu awalnya mau develop atau mau bikin bisnis pecel lele. Ya. Karena kan demand-nya laku sih banyak di nih. sini. Di sini Demand-nya semuanya suka benar, kan. demand-nya banyak gitu kan di pecel lele ini. Nah, itu udah riset juga masakannya, sudah ada menggandeng partner juga untuk yang masak dan Sumpah aku baru lain-lain. tahu kalau Mas Amor pengen bikin. Ya, itu udah Oke. mungkin udah sekitar 40-50% gitu. Kenapa 50%? Sebenarnya kita belum dapat tempatnya. Mungkin kalau udah dapat tempatnya mungkin udah jauh lebih baik ya. Berarti udah jauh banget ya itu. Iya, sebenarnya udah memikirkan riset dan bisnis lain-lain. pecel lele itu. Kita udah cari supplier dan lain-lain. Itu udah tinggal cari tempat, renovasi dan buka, itu aja sebenarnya. Kenapa nggak jadi? Nah, kenapa nggak jadinya? Pada saat itu terjadi ketidakpastian di Kapulus untuk sewa. Jadi sewa tempat ini tuh karena kita sewa ya tempatnya. Jadi di Kota Baru walaupun di street kayak gitu iya. tetap ada biaya. ada biaya sewanya Maaf gitu. ya aku nggak tahu. Gak apa-apa. Karena kita kan jualnya di depan rumah Iya, rumah orang gitu. Jadi kita sewa ke orang itu. Listrik juga ikut di sana. Jadi dari ketidakpastian itu aku takutnya ketika aku buka pecel lele, nah nanti si temanku ini sama adikku ini Iya. ketika Kapulus out atau selesai atau mungkin pindah tempat, itu kan harus ada masa transisi nih. Betul. Jadi mereka nggak mungkin dianggurin karena kan udah build bisnis dari awal nih, manajemen dari awal udah sesuai lah sama mereka gitu. Nah nggak mungkin juga tak selipin ke pecel lele gitu karena ininya beda ranahnya gitu. Jadi aku melihat permasalahan itu yang kemungkinan aku hadapi, akhirnya aku manuver. Jadi pecel lelenya aku tunda ya, mungkin tunda. Akhirnya aku buka ke coffee shop gitu. Yang lebih align ketika memang Kapulus nggak berjalan gitu. Akhirnya kita kita coba manuver ke coffee shop yang dimana itu risetnya jauh lebih mudah sebetulnya karena kan kita udah ada basic ya ke Kapulus itu. Jadi kita risetnya tuh cukup cepat, 1 bulan 2 bulan lah itu untuk risetnya ya. Terus cari tempat dan lain-lain akhirnya dapat. Ya udah akhirnya kita sewa tempat dan renovasi dan akhirnya bikin di coffee shop yang kedua ini. Aku kan ada tim juga yang untuk riset pecel lele nih, 1 orang. Nah 1 orang ini aku udah riset yang kemarin-kemarin itu ya nggak jadi. Terus gimana aku itu? masukin ke manajemen. Jadi sekarang manajemennya itu ada 3 untuk 2 coffee shop, dua tempat ya. Ada Picu sama Kapulus gitu. Jadi ada 3 manajemen di situ gitu. 3 manajemen itu mengurusi apakah udah ada? Jadi penasaran ini. Iya, jadi kayak apakah mereka ada di finance atau mungkin ada yang who knows HRD kalau tambah ini atau gimana, atau mereka bertiga sebenarnya kerjasama untuk semua yang berhubungan dengan manajemen. Nah kalau di kita itu emang dibagi ya, jadi ada 6 concern yang harus diurus ya
untuk dari 3 manajemen. Jadi satu Di manajer ini dua coffee shop itu. jadi satu manajer ini pegang 2 hal gitu. Oh. Misalkan jadi ada 6 nih. Yang pertama ada finance, betul tadi. Terus ada marketing ya, ada marketingnya. Terus ada operasional, ada maintenance dan SDM gitu. Oh, tetap ada ya. Finance, Terus marketing, ada okay. Produk QC, jadi produknya itu harus ter-QC terus ya setiap hari, setiap ini. Jadi keren Mas kamu. Oke. Terus ada customer relation management. Jadi ini mungkin yang beda dari teman-teman coffee shop yang lain ya. Mungkin bisa juga buat referensi yang lain gitu. Jadi kita ini catat ya teman-teman. jadi kita ini ada customer relation management di mana itu nanti satu orang ini perannya itu bertanya ke customer gitu. Jadi kita datang, kita yang datang gitu, kita tanya produk kita gimana, ambience-nya gimana, terus kita sampaikan juga kita ada beberapa campaign kayak gitu, kayak misalkan campaign untuk yang olahraga, misalkan nanti ya aku kemarin lihat fun run apa sih namanya? Ya betul, ada bareng kita sama komunitas-komunitas gitu. Terus nanti juga yang jogging pakai Strava atau sepeda pakai Strava. Sebenarnya nggak harus Strava sih, apapun aplikasinya, nunjukin aja ke kasir nanti dapat diskon juga dan lain-lain gitu. Jadi kita support nih beberapa campaign ya kayak olahraga dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus jadi nanti customer relation management ini tugasnya ya tadi tanya ke customer apakah ada masalah gitu dan apakah ada masukan dan lain-lain. Nah, biasanya ada beberapa masukan, dua tipikal masukan yang bisa kita handle saat itu sama yang nggak bisa kita handle saat itu. Jadi ada hal kayak gitu yang cukup krusial menurut aku, cukup krusial. Jadi perlu adanya kayak gitu, perlu ada yang namanya customer relation management. Betul, apalagi Gen Z ya, betul. Dan kita juga memperhatikan kayak gitu, kita butuh kayak tempat bersenang-senang yang nyaman kayak gitu. Jadi itu perlu banget sih. Terus kalau ada salah order, misalkan salah order atau salah dari kami, itu sesegera mungkin karena udah ada customer relation management tadi. Minta maaf gitu ya. Minta maaf dan kita ganti produknya gitu. Oke, customer base oriented banget. Ya, keren sekali gitu. Oke, nah sekarang kan udah ada 2 kopi, 2 coffee shop. Betul. Mas Amar juga masih bekerja di sini sebagai sales engineer yang pasti mungkin weekend juga kalau ada mungkin klien yang ketemuannya bisanya itu ya mau gimana lagi kan harus hari weekend atau di luar jam kerja kayak gitu. Nah, gimana sih memanajemen waktu antara pekerjaan di sini sebagai full staff ya, full time, terus habis itu untuk mengurus 2 coffee shop itu sebagai owner ya meskipun udah ada manajemen dan lain sebagainya, tapi kan itu kayak di kepala aja udah kayak gimana betul. Ini ngurusnya? Oke, jadi kalau untuk sekarang sih ngurusnya lebih capek ke ini ya pikiran ya, lebih capek ke pikiran dan mental ya kayak ada yang bilang wah enak banget sekarang udah punya 2 coffee shop. Orang-orang bilangnya kayak gitu sih kan. Terus aku bilang ya kamu bisa tidur jam 9 malam aja udah menang telak dari aku sebenarnya. Iya betul juga. Aku udah gak bisa tidur ya jam 9 malam saat ini. Kayak pasti jam 12, jam 11 gitu. Jadi walaupun gak kesana sebenarnya tidur kan? Walaupun gak kesana cuman tetap kepikiran Gun. Jadi kadang kita kayak aduh kepikiran dan lain-lain sebagai gitu. Owner ya. Iya. Sebenarnya cukup terbantu ya dengan manajemen ini ya, dengan manajer ini tuh untuk mengelolanya aku cukup terbantu gitu. Jadi sebenarnya aku juga bisa fokus ke Madavanya gitu, jauh lebih fokus lah daripada awal-awal dulu di Kapulus sama awal-awal dulu mau bikin picu ini ya, namanya picu ya teman-teman. Iya tadi belum disebut Kapulus dan picu. Kayak picu gitu. Jadi udah sangat-sangat terbantu. Jadi aku komunikasinya tinggal sama manajemen. Aku nggak ngurusin kayak baristanya dan lain-lain. Bukan nggak ngurusin, maaf. Maksudnya nggak komunikasi langsung gitu loh. Macro manage. Iya, nggak mikro langsung ke baristanya. Ini gimana nggak. Jadi udah ada porsinya masing. Terus nggak ngurusin kayak sosmednya dan lain-lain. Jadi udah ada tinggal approval. Tahapannya tinggal approval aja gitu. Our boss. Oke. Dan itu sebenarnya saya udah bos. Iya, saya adaptasi dari Madava sebenarnya. Banyak yang sistemnya diadaptasi dari Madava itu gitu. Karena memang keren sih Madava ini. Maksudnya memang keren. Sistemnya tuh sangat-sangat jelas. Jadi sangat sangat memungkinkan untuk kita adaptasi gitu. Tinggal disesuaikan aja sama yang di sana gitu, sama di Picu dan Kapulus. Oke, berarti emang karena sudah ada ilmu, sekarang juga mungkin
sudah mentransfer knowledge-nya juga ke manajemen, udah kayak dia jadi dan lain sebagainya. Manajemennya juga udah bisa kerja sendiri, jadi Mas Amor meskipun kepikiran atau nanti kayak bisa tanya ke manajemennya aja, nggak usah ngurusi hal-hal kecil banget kayak gitu. Betul. Oke, baiklah. Nah, pernah nggak sih mungkin di awal-awal kan susah ya Mas itu, ada kayak mungkin stres atau burnout pastinya ya. Kemarin juga sebenarnya Mas Amor pernah izin sakit ya bulan ini berapa kali? Aku udah berapa kali ini kayak sering banget sakit. Nah iya kan, itu apakah kurang tidur atau gimana? Nah itu cara Mas Amor mengelolanya tuh gimana? Oke. Nah kalau mengelola waktu ya berarti ya. Betul, atau ya kalau ada burnout, stres, kerja dan lain sebagainya gitu. Kalau burnout itu sebenarnya gini ya, Anggun, kalau di Madava ini aku bekerja kan sebagai sales engineer, dan itu kan sebenarnya suka ya, pekerjaan yang aku sukai. Pekerjaan aku sukai. Dan aku buka bisnis pun bisnis yang aku sukai gitu. Cuman memang terkadang di dalam dua pekerjaan ini ada sesi burnout-nya, bukan sesi ya, mungkin kayak waktu burnout gitu ya. Betul, walaupun kita suka ya tetap karena dua-duanya jalan banyak hal yang harus diurus, jadi kepala jadi stres gitu ya. Apalagi tahun ini kayak kalau tahun lalu tuh aku mikir gajian tuh cuma buat 2 orang ya, buat temanku sama adikku. Nah, tahun ini tuh udah 14 orang. Jadi kayak 7 kali lipat aku mikir gaji setiap bulannya. Ini memang memusingkan, tapi mesti ada rasa bangga gitu nggak sih ini Mas Amor, kayak bisnisku udah berkembang sejauh ini. Iya. Pusing setiap tanggal muda. Jadi momennya nih kayak tanggal muda kita nunggu gajian Madava. Grup dulu. senang dikit gitu. Sekarang habis itu mikir gaji juga nih kayak sekarang Nah, kalau burnout, jadi kayak masing-masing ini aku jadiin escape, Anggun. Jadi kayak misalkan nih aku lagi burnout di kantor gitu. Nah, aku escape-nya ke Pijo kalau nggak Kapulus. Jadi aku tuh kadang ikut ngasir, ikut kerja aja gitu. Itu menurutku buat escape aja gitu. Karena aku kalau pusing atau ada masalah di kantor dan lain-lain, aku tinggal pulang atau tidur aja itu sebenarnya tetap kepikiran gitu. Jadi aku harus gimana caranya fisikku capek gitu, jadi lupa gitu. Dan nanti tinggal tidur, besoknya kerja lagi gitu. Jadi ya gitu. Pun sama, misalkan aku lagi burnout di Kapulus atau di Picu, kayak struggle banget nih, bingung mau ngapain, ya aku kebanyakan stay di kantor. Ya mungkin dulu sama HLB gitu, dan ke lain-lain gitu kita sampai malam di kantor. Nah itu berarti aku lagi stres. Gitu ya. Kalau sampai malam berarti kita harus nanyain atau lebih peduli sama Mas Amor ya gitu. Ya, gak harus nanyain, cuman memang aku lagi pengen di kantor aja gitu. Gitu. Berarti biasanya malah sebenarnya ada untungnya juga ya, ada 2 tempat itu bisa kayak jadi tempat pelarian masing-masing. Benar. Dan apalagi juga sebenarnya itu sesuai passion Mas Amor dua-duanya ya. Betul. Oke, good. Berarti tadi sebenarnya Mas Amor dari awal atau ke pekerjaan sekarang itu menurutku Mas Amor itu sangat mempertimbangkan passionnya Mas Amor untuk bekerja mungkin sesuai passion, lebih nyaman kayak gitu ya. Selalu dari kayak surveyor, marketing, sales engineer, bahkan sekarang udah punya bisnis sendiri kayak gitu. Oke, keren banget. Nah, pesan apa nih Mas Amor untuk teman-teman di sana yang mungkin ingin juga membangun bisnis sesuai passion? BTW aku sebenarnya juga cerita ya ini ada dari boleh dong. Aku kan sebenarnya suka menggambar ya, dan aku memang ada kepikiran untuk entah open comics dan lain sebagainya. Aku sebenarnya udah punya kayak lungsuran gadget dari kakakku kayak gitu kan. Nah tapi kan aku nggak tahu ya ini kayak masalah waktu atau gimana. Nah ada saran nggak buat aku lah at least? Oke. Kalau buat Anggun dulu nih ya. Buat Anggun dulu. Sebenarnya Anggun kalau masalah waktu, kalau di Jogja tuh aku ngerasa kayak kerjanya tuh sebenarnya santai. Kita 8 jam kerja, 8 plus 1 ya, berarti 9 jam lah di kantor gitu. Ya terus kita masih punya berapa berarti 15 jam waktu. Nggak mungkin 15 jam ini buat tidur doang nih, menurutku kayak eman-eman gitu ya kalau bahasanya. Iya sih. Jadi kalau aku dulu 15 jam ini kayak ya udah di breakdown kayak tidur tuh berapa sih? Kalau tidur aku 6 jam maksimal, 7 jam tuh cukup sebenarnya maksimal ya. Jadi 4 jam agak cukup sih. Ya kan, maksudnya nggak mungkin. Jadi kita harus breakdown dulu nih waktunya nih. Kecuali kalau kita kerja di luar pulau atau di mungkin Jakarta ya yang waktunya padat banget, kayak mungkin 12 jam itu buat kerja doang dan itu drain kan energinya pasti. Kalau ngerasa di sini
sini tuh nggak terlalu drain ya. Nggak tahu kalau Anggun ya, kalau Anggun gimana? Apakah se-drain itu kerja di Aman sih Madaffa? di sini Ya, sebenarnya kan sebenarnya. aman kan. Cuman emang ya capek fisik karena rumahku jauh gitu kan. Jadi kayak aku kalau Iya, pulang iya. ke rumah pengennya ya tidur Tidur, ya, sosmedan gitu. Ya, ya, oke. Nah, sebenarnya itu tadi di breakdown aja waktunya. Maksudnya sisain beberapa jam lah buat ngulik terkait bisnis atau maksudnya karena tertarik ya mungkin ke bisnis ya. Udah ada into ke sana. Coba diulik aja bisnis itu gimana sih, referensinya apa gitu. Terus misalkan tadi kalau menggambar ya, jadi concernnya tuh kemana, gambarnya apa, graphic designer kah atau apa dan lain-lain gitu. Jadi udah ada terjerumus ke sananya. Dan ini lagi, bisnis itu nggak selalu harus kita yang semuanya sendiri. Kita bisa partner gitu. Pun tadi kemarin kan tadi disampaikan sama Anggun bahwa HR ini sebagai bisnis partner. Jadi perusahaan yang udah gede aja mungkin itu masih membutuhkan bisnis partner. Yeah. Nah, apalagi kita. Jadi kita nggak perlu kayak wah aku semuanya sendiri, enggak. Kita harus open juga ke orang kayak kita harus mulai percaya sama benar. orang lain. Nah, itu kuncinya percaya. Kita partneran aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti kesepakatannya diatur aja di awal gitu. Maksudnya terkait biasanya kan yang jadi masalah terkait pembagian hasil atau apa gitu ya. Itu sepakatin aja di awalnya mau gimana dan lain-lain. Tapi yang menurutku nggak harus semuanya kita take over sendiri, kita handle sendiri gitu. Kita juga partneran aja itu nggak masalah kok gitu. Oh, mungkin kayak ngajak orang lain mungkin posisinya sama untuk riset atau tanya-tanya sekecil itu ya partnernya. Tapi kan sebenarnya ini ya mungkin yang jadi masalah itu kalau kita itu banyak kompetitor dan lain sebagainya. Mungkin sama kayak Mas Amr ya yang benar. di Jogja ini sudah merayap beribu-ribu coffee shop mungkin terbanyak gitu ya. Berapa sih sekarang? Ribuan deh kayaknya. 3.000-an. Oh iya, 3.000 ya? Di Jogja, termasuk yang terbesar sih itu se-Indonesia kayak gitu. Oh, baru nah, tahu. ada nggak kayak saran-saran atau yang mungkin diterapkan di Kapulus dan juga Picu untuk kayak kita apa ya, nggak takut untuk mencoba dengan banyaknya kompetitor atau coffee shop itu atau gimana cara cari keunikan dari diri kita, value kita itu ada nggak? Saran atau masukan dari Mas Amar, tips and trick? Ada sih. Sebenarnya kita harus riset dulu ya apa yang kita mau. Tadi ya balik riset gitu ya. Oke. Ini kalau di case ya di aku ya, mungkin Anggun juga bisa terapin. Kalau di aku sih karena kita bisnisnya F&B ya. Terutama coffee shop ya, tadi udah disebutin 3.500 ya. Betul. 3.500 coffee shop itu kan banyak banget itu. Banget gitu. Nah, sebenarnya kenapa aku juga berani dan aku memutuskan itu karena selain supply-nya tinggi, demand-nya itu sebenarnya juga tinggi gitu. Oh iya. Nah, jadi kita tuh udah bisa ngelihat behave-nya orang-orang Jogja ini apa sekarang. Bener. Di observe aja emang kita udah tahu sih, makanya kayak dilihat sekarang suka pada ngopi gitu. Iya, bener. Dan mereka behavior-nya teman-teman di Jogja ini kan nongkrong ya. Bukan cuman beli kopi dibawa pulang. Enggak, tapi nongkrong. Jadi suasananya, vibes-nya. Nah, itu yang jadi kita basic untuk membuat ini. Jadi meskipun kita saingannya banyak, kompetitornya banyak, tapi kalau demand-nya banyak itu nggak ada masalah. Tinggal kita gimana ngelola. Kita fokus ke pilih kita aja gitu. Nggak perlu itu ke sana ini, itu ini nggak perlu segitunya. Fokus mungkin kalau pada kita sendiri. Benar. Mungkin kalau mereka ada ide baru ya kita tertarik ya diadaptasi aja. Maksudnya kayak nggak perlu yang kayak wah itu ini itu harus ini. Kayak mereka gitu ya. Ya gitu, yang penting fokus ke kita aja. Gimana kita memberikan yang terbaik ya. Tadi makanya aku ada customer relation management. Mungkin dari 3.500 itu mungkin 10%-nya itu nggak ada kayak yang menerapkan itu. Karena jujur aku banyak juga ya nongkrong, karena hobinya nongkrong dulu sebelum punya coffee shop. Tapi setelah punya coffee shop nggak bisa nongkrong, malah nggak pernah nongkrong nih. Gimana nih konsepnya? Padahal itu tempat buat nongkrong gitu. Terus jadi kayak aku sering nongkrong. Aku tahu nih kayak gitu, jadi jarang nih yang ada customer relation-nya. Nah itu aku manfaatin, terus aku kembangin dan lain-lain. Jadi ya kita harus punya value ya. Iya, kalau punya value yang bisa kita terapkan gitu. Gitu. Dan kalau kita kan bisnisnya B2C ya, bisnis ke konsumen langsung gitu loh. Jadi kita nge-treatnya langsung ke konsumen. Gimana kita menurut konsumen ini nyaman. Makanya gitu. tadi ada customer relationship itu penting banget. Dan belum banyak mungkin yang memikirkan itu ya. Betul. Oke, berarti satu kita dapat jawabannya value, cari keunikan apa yang bisa kita tawarkan ke customer. Betul. Oke, dan itu dari riset. Dari riset pastinya gitu, riset. Jadi aku kemarin sebelum buka itu juga aku ajak teman-teman tuh nongkrong ke banyak tempat, mungkin 10 hampir 20 tempat gitu. Jadi kayak kita suruh kayak gini gimana. Jadi risetnya seru banget. Iya dong. Seru sekali gitu. Sesuai dengan hobinya Mas Amar ya nongkrong.
Tapi aku mah juga deh di Hmm? Picu itu ada kayak apa sih namanya, slogan, bukan, kayak yang coffee culture conversation. Iya. Itu sangat mudah diingat dan kayak iya sih menggambarkan Picu itu sendiri. Aku kadang-kadang ke balik-balik Kapulus Picu itu kan, kayak di sana juga tempat nongkrong, betul. Kemudian ada musik-musik ya, kadang-kadang ada fun betul. run yang bener-bener culture gitu loh. Culture. Pelari culture. Ya, akulah pelari culture gitu. Oke. Jadi kayak mungkin itu juga yang Iya, jadi apa ya? betul. Ya value dari Picu sendiri. Iya. Karena kita konsepnya kolaboratif spesies sebenarnya. Jadi Mm-mm. jadi banyak sebenarnya ya Anggun ya. Mungkin yang ternotis tadi ada run ya, fun run. Terus Betul. ada musik itu kita pernah ada live musik dan ini mungkin juga akan ada lagi. Terus ada DJ regularly itu Wih, setiap culture banget. hari Minggu ya. Mm-mm. Kemarin kebetulan nggak ada, DJ-nya sakit kemarin. Kalau saya mau ganti itu nggak bisa juga ya karena Gantiin aja. Joget atau gimana gitu. jadi itu. Terus ada juga tato temporary gitu. Itu Oh. di sana langsung tato temporary di gambar ya, bukan Aku yang pengen. tempelan gitu ya. Itu cita-citaku punya tato. Tato Tapi- temporary. Mm-mm. Terus juga ada lagi itu kayak jual aksesoris jewelry gitu, aksesoris kayak cincin, Iya, ini kalung, bener-bener anting. gengsi banget sih mas, culture Gitu. banget sih. Terus ada nail art juga gitu. Jadi banyak pop up gitu. Dan setiap hari itu beda. Nah, nanti dikepoin aja Oh. IG-nya. Sejujurnya aku juga lupa hari-harinya. Iya. Tapi Saking ada. sibuk ini, Tapi banyak ada kok yang ada. Iya. di pikiran. Terus eventnya selain lari juga ada sepeda biasanya. Sepedaan Oh. gitu. Oke, wow. Nanti jangan lupa kepoin Iya, betul. Picu dan Kapulus. Betul. Oke, dan mungkin boleh nih sekalian lah mas pilih Instagram atau pilih Instagram Oh, keduanya, oke, sosmed boleh. gitu. Boleh, Siapa boleh. tahu mungkin teman-teman. Siapa tahu kalau podcast ini tembus 1 juta penonton. Amin. Bisa nggak ya? Bisa nggak Mas El? Ya bisa. Amin. Nanti semua karyawan kau suruh nonton lah, paling enggak Iya. satu orang tuh 100 kali lah. Itu Siapa tahu kan lumayan nanti tuh. bisnisnya jadi bener-bener apa ya, kreator kayak gitu. Dan dapat uang dari situ. Oke, spill Instagramnya mas. Instagramnya itu aku boleh buka HP enggak? Boleh. Maaf ya. Lupa. Ya. Lupa Ownernya ini lupa. ini. Oh ya, Picu Coffee ya. Instagramnya Picu Coffee. PICCHU.coffee. Ini bisa gini-gini nggak nanti? Ya, bisa. Oh ya. Gini, atau Tolong gini. editornya dibantu Ya. ya, Mas Elbi. Nah, terus juga ada kalau yang Kapulus pakai C ya, capulus.yk. Nanti ada di sini juga gitu. Alamatnya kalau yang Picu sebentar Ya. Tadi juga lupa Di- buat kantor. di Gowongan, tapi alamat ininya pastinya nah ini Jalan Gowongan Kidul nomor 52 gitu. Masih di tengah-tengah kota ya. Tengah kota banget. Itu dari Strategis banget. stasiun Tugu. Nah, ini menarik nih. Stasiun Tugu itu cuma 10 menit jalan kaki. Yang Mantap. KRL ya, yang Bisa KRL. jalan-jalan di kota sebentar gitu, terus nongkrong di kopi Picu. Tuh. Karena ini di dekat Mangkubumi itu juga Picunya ini. Mantap. Gitu. Jadi 10 menit dari yang KRL, terus kalau yang dari jarak jauh itu sekitar 8 menit atau bisa 2 menit 3 menit kalau lari sebenarnya. Enggak, makasih. Kalau lari ya, sekitar 7 menit 8 menit lah gitu untuk jalannya. Cuma kayak masih reachable lah buat teman-teman yang dari stasiun dan lain-lain. Betul. Nah, kalau yang dari di Kapulus ini dari stasiun Lempuyangan itu sekitar 7 menit juga. Wih. Gitu. Jadi kita emang deket-deket dari stasiun. Oke. Aku kemarin juga denger, ingat nggak Ais? Kemarin ada yang magang kan. Dia baru ngeh kalau Kapulus itu punya masa mor. Iya, Tapi iya, sebelum iya. tahu, Ais itu udah pernah jalan-jalan kan di sana, Iya, terus nyobain bener. dan ternyata itu punya masa mor dan Iya. kata dia enak gitu. Iya. Aku iseng Bener. cobain kopi Mbak dan ternyata Kapulus punya masa mor dan enak banget kayak gitu. Jadi Iya. cobain ya kalian. Iya, jadi kemarin Ais juga Iya, bilang kan datang, Aku inget. "Mas, aku tuh sering ke Kapulus loh." Loh, oh iya. Oh iya, malah bahkan Iya. sering ya. Sering, dia jadi Wow. sering ke Kapulus sama teman-temannya. Terus ada Oh. juga internship waktu itu Angel ya namanya, Angel itu Oh, juga. Angel juga ya. Ya, Kapulus sama ke Picu waktu itu pernah ketemu aku sekali di Picu gitu pas dia datang. Oh. Gitu. Aku malah belum pernah ke sana. Ya, Kemarin cobain banyak dong. banyak teman-teman yang ke sana, bahkan pas makanannya bahkan hari pertama banget ya itu aku dengar dari teman-teman makanannya belum ini kan. Belum Terus ada. mereka beli pop mie. Jadi teman-teman Saking Madava pengen ini udah nontonnya. kelaparan ya, udah Iya. kelaparan terus request
request mau bikin pop mie boleh enggak Iya. gitu kan. Saking kelaparannya. Ya. Tapi sekarang udah ada. Iya, sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Karena itu waktu pertama banget buka ya Mas Amar. Iya, Jadi kayak itu emang soft opening, belum grand opening ya bahkan. kan, mereka Grand sangat- opening sangat Mas LP sama Mbak Hawa datang juga kok ke Sama- grand opening. gitu. Oke, baiklah. Terima Iya. kasih Mas Amar. Sama-sama. Insight yang Anggun. sangat menarik dan mungkin bisa diterapkan untuk aku sendiri, Iya. untuk teman-teman, untuk Hawa atau Mas Ebi yang mungkin Iya. pengen nanti membangun bisnis. Nah, Yap, terus betul. habis itu mungkin tadi yang bisa aku highlight, kita karena di kantor di sini kita koneksinya banyak, bahkan ke direktur juga aksesnya mudah, nggak Iya. perlu ada izin ke sekretaris dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaatkan itu ya koneksi Betul untuk harus. belajar mungkin nanti ya membangun bisnis. Kemudian yang kedua mungkin percaya sama orang lain. Ya. Kita nggak mungkin menjalani bisnis itu sendiri. Kita boleh percaya atau minta bantuan ke orang lain. Partnership. Betul. Kemudian juga pasti awalnya riset. Kita harus cari apa yang menarik dari kita, apa keunikan diri kita, kayak gitu ya. Dan yaudah jalani aja. Iya, gitu. betul. Sip, mantap. Oke. Iya. Kalau gitu sudah hari ini sudah gitu aja. Oke. dong. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Amar. Iya, sama-sama Anggun. Sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan menjadi sales yang tadi juga habis dari ada urusan gitu ya, Iya. langsung ke sini. Terima kasih, semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol di Ya, lain harus kesempatan. dong, harus. Tiap Nanti hari sih sebenarnya. mungkin nanti next aku yang tanya-tanya ke Anggun ya, kalau udah boleh. ada bisnisnya. Boleh. Menarik, tunggu ya Iya, teman-teman. oke. Oke, baiklah. Itu terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode HR First selanjutnya. Ditunggu ya. Dadah. Dadah.